Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tubagus Muhammad Fajar Ilham, NIM 33342100056 dari Teknik Metalurgi Angkatan 21. Di sini saya akan menjelaskan materi ya tentang kesetimbangan fasa, khususnya cara membaca diagram fasa biner dan diagram fasa Turner. Sebelum masuk eh, ke pokok bahasanya, kita masuk dulu ke pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini ada sistem ya. Sistem merupakan bagian yang kita amati atau yang menjadi pusat perhatian. Nah, selanjutnya, suatu sistem heterogen terdiri atas bagian-bagian homogen yang saling bersentuhan dengan batas yang jelas. Nah, bagian homogen itu dapat kita sebut sebagai fasa ya. Nah, sini ada ciri dari suatu fasa. Yang pertama, homogen dipisahkan oleh batas yang jelas. Pada suatu sistem heterogen, dia dapat kelihatan ya batasnya antara senyawa antar senyawa itu terlihat batasnya. Kemudian sifat fisik dan sifat kimianya itu berbeda dari sistem yang lain dan dapat dipisahkan secara mekanik dari bagian lain pada suatu sistem heterogen. Nah, sistem sendiri terdiri atas sistem satu fasa, sistem dua fasa, dan sistem tiga fasa. Sistem satu fasa merupakan bisa dibilang ya dua cairan yang bercampur secara homogen. Contohnya larutan garam. Nah, pada larutan garam ini dia hanya sistemnya itu sistem satu fasa karena hanya ada satu fasa. Kenapa? Karena garam yang sudah kita masukkan ke dalam air itu sudah terlarut sehingga dia menjadi homogen. Kemudian sistem dua fasa merupakan sistem yang bisa dibilang ya campuran yang bercampur secara heterogen yang hanya memiliki dua fasa. Nah, seperti halnya pada campuran air dan minyak, dia tidak menyatu ya, karena air bersifat polar sedangkan minyak bersifat nonpolar. Kemudian daripada itu, kenapa dia dibilang sistem dua fasa? Karena ya, dia ada dua fasa, yaitu ada fasa air dan fasa minyak. Kemudian yang terakhir ada sistem tiga fasa. Sistem tiga fasa dapat dibilang campuran yang bercampur secara heterogen yang terdiri atas tiga fasa atau senyawa yang dapat membentuk tiga fasa. Seperti hal sini saya punya contoh H2O, ada solid, ada liquid, ada gas. Ketiganya sama-sama H2O, tetapi dia memiliki sifat fisik yang berbeda. Maka disebut sistem tiga fasa. Selanjutnya, apa itu kesetimbangan fasa? Kesetimbangan fasa sendiri merupakan suatu kondisi di mana dua fasa atau lebih berada pada waktu yang bersamaan. Nah, kemudian di sini istilah dalam kesetimbangan fasa ada jumlah fasa, yaitu jumlah dari fasa dalam suatu sistem homogen. Kemudian jumlah komponen merupakan jumlah spesies kimia minimum yang diperlukan untuk menggambarkan keadaan sistem. Dan yang terakhir ada derajat kebebasan, itu merupakan besaran makroskopik intensif minimum yang diperlukan untuk menggambarkan keadaan sistem. Nah, ketiga ini terdapat dalam aturan fasa Gibbs ya, yang persamaannya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu F sama dengan C min P plus 2. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke diagram fasa. Di sini saya punya diagram fasa PBSN. Di sini bisa kita lihat ada fasa liquid, ada fase alfa, fase beta. Nah, fase alfa, liquid, dan beta ini bisa kita sebut sebagai fase tunggal murni. Kemudian ada alfa plus liquid, beta plus liquid, dan alfa plus beta. Nah, ini bisa kita sebut sebagai fase campuran. Untuk fase campuran ini, cara menentukannya itu mudah ya. Untuk daerah sini, dia campuran, maka cara menentukannya kita tarik garis ke kiri dan ke kanan sampai ketemu dengan daerah fase tunggal. Seperti ini, kita tarik ke kiri, ketemu alfa, kemudian kita tarik ke kanan, ketemu liquid, maka di sini alfa plus liquid. Untuk daerah sini, kita tarik ke kanan, ketemu daerah fase tunggal, yaitu beta, dan ke kiri ketemu liquid, maka ini beta plus liquid. Kemudian yang daerah sini, kita tarik ke kiri ketemu alfa, dan kita tarik ke kanan ketemu beta. Nah,
Dalam diagram fasa biner ini kita bisa mencari ya aturan level roll. Level roll itu bisa untuk menentukan ya, untuk menentukan kuantitas fasa ya, kuantitas fasa dalam suatu fasa campuran. Jadi misal pada daerah sini kita tahu ya, daerah sini kita tahu bahwa di sini merupakan 100% liquid ya. Oke, daerah sini. Nah, kita di sini pada titik ini kita tahu bahwa ini sudah masuk fase campuran. Namun komposisi dari kuantitas fasanya itu lebih banyak liquid daripada alfa. Maka semakin ke bawah dia semakin turun liquidnya dan semakin banyak solidnya gitu ya. Di sini sebelum masuk ke level roll, di sini saya akan cara bacanya dulu ya, cara baca diagram ini. Misalkan kita punya di sini 40% ya. Cara bacanya misalkan di sini saya punya sistem di sini dengan suhu 200 derajat ya, dengan suhu 200 derajat, 40% SN dan 60% PB. Jadi untuk garis horizontal ini menunjukkan kuantitas dari komposisinya ya. Seperti kita ketahui, semakin ke kanan kuantitas SN-nya semakin besar dan semakin ke kiri kuantitas SN semakin kecil ya. Jadi untuk garis horizontal ini merepresentasikan banyaknya SN ya, dan PB-nya mengikuti. Ketika di sini menunjukkan angka 40 ya, maka ini disebut 40 SN dan sisanya itu PB, 60% PB. Dan di sini misalkan 80% SN, maka sisanya mengikuti PB gitu ya, 20% PB. Untuk saya sistem di sini dengan sistem, saya punya sistem 40% SN, 40% SN, 60% PB dengan suhu 200 derajat Celcius, maka fase yang terbentuk itu fase alfa plus liquid. Oke, kemudian untuk di sini ya, kita mau tahu berapa sih jumlah konsentrasi ya, konsentrasi fase liquid yang terbentuk dan konsentrasi fase solid yang terbentuk ya. Pertama-tama kita bikin timeline dulu di sini sepanjang garis sampai ketemu titik garis liquidus. Oke, sebelumnya garis liquidus ini ini garis liquidus namanya. Nah, garis liquidus itu merupakan garis yang dimana pembatas antara liquid dan fase campuran liquid dan solid ya. Kemudian di sini ada garis solidus, yaitu garis pembatas antara solid dengan fase campuran solid dan liquid. Sini juga garis solidus, ada di sini garis solidus ya. Sini juga ada garis garis solidus, karena ini ya pembatas antara fase campuran liquid solid dengan solid. Kemudian untuk garis ini disebut garis solvus ya. Bukan ini ya, bukan ini, tapi hanya ini dan ini ya. Ini garis solvus ya. Dua ini disebut garis solvus nih. Apa itu garis solvus? Garis solvus merupakan garis pembatas antara fase fase solid dengan fase campuran solid-solid atau solid solution. Nah, misalkan balik lagi
Misalkan kita punya sistem di sini 40% SN, 60% PB, dan suhu 200 derajat. Nah, kita akan menentukan konsentrasi fase liquidnya dan fase solidnya. Nah, itu mudah. Kita bikin garis ke sini sampai berpotongan dengan garis liquidus. Kita tarik garis ke kiri sampai berpotongan dengan garis solidus. Nah, kemudian ini daerah di antara ini kita beri titik A lah ya. A, X ini ya. Ini. Nah, dari A ke X, X di sini taruhlah di sini ya. 19 lah ya. 19. Y taruhlah 47. Maka untuk menentukan konsentrasi fase liquidnya itu bisa kita tentukan ya dari sini panjang ini dari Y ke A ya. Fase liquid dari Y ke A untuk fase liquid ini bisa kita cari dari selisih ya A ke X di sini panjang A ke X per Y ke X. Jadi kita tulis aja ya A X per YX ini W liquid ya, W liquid. AX per YX ya. AX per YX kita masukkan AX 40 kurang 19. 40 19 berapa 40% ya? 40% berarti 0,4 dikurang 0,19. 0,4 kurang 0,19. 0,4 kurang 0,19 per YX. X-nya tadi di sini berapa? Oh, sorry, bukan 47 ini ya. Ini harusnya 50, 54 lah ini ya. 54. 54 dikurang 19. 0,54 kurang 0,19. Nah, itu untuk konsentrasi fase liquid. Untuk konsentrasi solidnya, tinggal ditukar saja. Kalau tadi AX, ini maka YA ya. YA per YX. Ya. Maka 0,57 ya. 0,57 dikurang 0,40 per 0,54 kurang 0,19. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya kita masuk ya ke diagram fase Turner. Kita masuk ke diagram fase Turner. Nah, diagram fase Turner ini dia terdiri atas 3 komponen ya. Itu direpresentasikan oleh A, B, dan C. Nah, cara membacanya cukup mudah.
kita seperti contohnya ini ada titik 1 ya. Titik 1 ini berapakah ya konsentrasi A, konsentrasi B, dan konsentrasi C-nya gitu ya. Nah, untuk A sendiri bisa kita lihat ke atas gini. Nah, maka untuk 1 ya bisa dilihat sini A, kita tarik garis ke kanan 60% ya. Kemudian untuk B-nya kita tarik garis ke sini ya 20%, dan untuk C-nya kita tarik ya. C-nya itu sini kita tarik. Nah, jadi komposisi yang didapat, konsentrasi yang didapat untuk titik 1 itu 60% A, 20% B, dan 20% C. Nah, dari ketiga komponen tersebut, ketika dijumlahkan hasilnya maka 100% ya, atau 1 gitu ya. Nah, untuk kedua juga bisa kita lihat titik kedua ini, cara menentukannya seperti sama pada titik pertama, kita tarik garis untuk konsentrasi A sini. Untuk titik kedua ini bisa kita lihat, kita tarik untuk A ini, kita tarik garis ke kanan ya, sini kisaran berapa ini? Sini 40, kemudian sini 30, maka di sini 25% ya. 25% A. Kemudian untuk B-nya bisa kita tarik ya dari B. Nah, titik ini kita tarik ke sini dapat 40%, dan untuk konsentrasi C-nya ya, C-nya kita tarik ke kemana? C sini ya. Kisaran berapa nih? 20, 30, berarti 35% ya. Dari tiga konsentrasi tersebut kita jumlahkan ya. 35 tambah 25 hasilnya 60 ditambah 40 100. Maka jumlahnya benar ya. Cara bacanya sudah benar jika hasilnya 100 ya. Oke. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.